Nah, sekarang silakan yang mau berpresentasi, saya persilakan. Halo, silakan yang mau presentasi. Kelompok satu, dimulai. Apakah sudah saya jelas? Jelas kok, Pak. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, materi yang akan disampaikan pada pertemuan kedua ini tentang laporan keuangan komersial dan fiskal. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok satu, yaitu ada Cucu Nur Hayati, saya sendiri Epa Yulianti, ada Fitri Desta Wijaya, ada Maranti Apipah, Sita Amalia, dan Suci Utami. Pokok pembahasan yang akan disampaikan adalah laporan keuangan komersial dan fiskal, kerangka dasar penyusunan laporan keuangan, asumsi dasar akuntansi, perbedaan stakeholder laporan keuangan komersial dan fiskal, perbedaan konsep laporan keuangan komersial dan fiskal, menyesuaikan laporan keuangan komersial dan fiskal. Untuk pembagian materinya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Saya persilahkan. Di sini ada laporan keuangan komersial dan fiskal. Laporan keuangan komersial dapat didefinisikan sebagai segala pertanggungjawaban yang menyangkut laporan kegiatan keuangan yang dilakukan dalam periode tertentu. Laporan keuangan fiskal adalah informasi akuntansi yang dapat dibuat untuk kepentingan perpajakan. Penyajiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya. Beberapa unsur laporan keuangan fiskal tersebut adalah sebagai berikut. 1. Laporan neraca fiskal. 2. Melakukan penghitungan laporan laba rugi dan perubahan laba yang ditahan. 3. Mampu memberikan penjelasan contoh laporan keuangan fiskal. 4. Harus melakukan rekonsiliasi fiskal dengan laporan keuangan secara komersial. 5. Melakukan iktisar kewajiban pajak pada pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fitri. Baik, terima kasih. Di sini ada kerangka penyusun laporan keuangan, kerangka dasar konseptual, kumpulan dari berbagai konteks terkait satu sama lain yang mendefinisikan hakikat, tujuan, dan materi umum laporan keuangan untuk kumpulan. Tujuan kerangka dasar sebagai acuan. Yang pertama, badan penyusun standar untuk mengembangkan dan menelaah atau meninjau kembali SAK. Yang kedua, pengharmonisasian pengaturan SAK dan prosedur penyusun laporan keuangan, mengurangi berbagai alternatif perlakuan akuntansi yang diizinkan oleh badan penyusun standar. Yang ketiga, ada penyusun laporan keuangan, menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam SAK. Yang keempat, ada pemberian pendapat auditor. Dan yang kelima, penanganan para pengguna laporan keuangan atas informasi dalam laporan keuangan yang diserahkan. Di sini ada 3 tingkat dalam membangun keuangan. Tingkat pertama ada tujuan memberikan informasi tentang pelaporan entitas yang berguna untuk investor, ekuitas sekarang dan potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lainnya dengan kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Yang tingkat kedua ada karakteristik kualitatif. Yang pertama ada kualitas dasar, yang kedua ada peningkatan kualitas, dan di sini ada unsur. Yang pertama ada aset, kedua ada liabilitas, yang ketiga ada ekuitas, yang keempat penghasilan, yang kelima ada beban. Di sini ada tingkat ketiga. Di sini ada asumsi. Yang pertama ada entitas ekonomi, kedua kelangsungan usaha, yang ketiga ada unit moneter, yang keempat periodisitas, yang kelima akrual. Di sini ada prinsip. Prinsip pertama ada pengukuran, pengakuan pendapat, yang ketiga pengakuan beban, yang keempat pengungkapan penuh. Di sini ada kendala. Kendala terdiri dari biaya dan materialitas.
Next. Asumsi dasar akuntansi. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi-asumsi dasar akuntansi, yaitu yang pertama dasar pengaruh transaksi dan keuangan diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, serta pencatatan akuntansi dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Yang kedua, kelangsungan usaha. Perusahaan tidak bermaksud melakukan likuidasi atau mengurangi skala usahanya. Baik, selanjutnya dibacakan oleh teman saya dari Eva. Di sini perbedaan antara stakeholder laporan keuangan komersial dan fiskal. Stakeholder merupakan semua pihak pemangku kepentingan, baik secara individu atau kelompok, dalam peran suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dan terikat dalam laporan keuangan, baik itu komersial atau fiskal. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan. Dapat dikatakan juga sebagai alat komunikasi. Artinya, dengan laporan keuangan tersebut sudah menjelaskan kondisi keuangan suatu perusahaan. Jadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal. Laporan keuangan komersial merupakan laporan yang disusun dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang bersifat netral dan tidak memihak. Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang dibuat untuk kepentingan perpajakan yang mengacu pada semua peraturan perpajakan. Laporan keuangan fiskal berguna dan merupakan informasi penting bagi pemerintah. Next. Sebentar, ada yang mengangkat tangan, Safira? Safira siapa? Safira mengangkat tangan. Bertanya atau mau? Tidak. Ya, kalau tidak dilanjut. Jadi perbedaan stakeholder laporan keuangan komersial dan fiskal itu berbeda. Kalau stakeholder laporan keuangan komersial itu ada yang namanya pemangku kepentingan eksternal, meliputi supplier, masyarakat, pemerintah, kreditor, investor, dan konsumen. Dari sisi internalnya yaitu ada karyawan, ada manajer, ada pemilik. Untuk stakeholder laporan keuangan fiskal itu hanya cuma satu saja pemangku kepentingannya, yaitu ada fiskus atau aparatur pajak atau pejabat pajak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Sebentar, ada yang angkat tangan. Dika, Safira, lagi. Dika, Safira. Iya, Ya, silakan. mohon maaf, sebelumnya itu PPT-nya memang masih di slide 4 atau sebenarnya udah lanjut ya? Oh iya, PPT-nya Iya belum Pak, jalan. untuk PPT dulu nggak jalan. Iya Pak, nggak jalan PPT-nya. Kelompok 1, coba dicek lagi. Iya, sebentar. Siapa yang bagian memindahkan slide? Slide hilang sekarang. Oke, dilanjut. Waktunya udah mau habis. Sekarang slide ke-8. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya mengenai perbedaan konsep laporan keuangan komersial dan fiskal. Yang pertama ada pendapatan atau penghasilan. Pada laporan komersial, pendapatan revenue dan penghasilan income adalah hal yang berbeda, tetapi keduanya masuk dalam laporan keuangan. Sedangkan di dalam akuntansi pajak atau fiskal,
fiskal, pendapatan adalah penghasilan. Konsep fiskal membagi penghasilan menjadi 3 kelompok sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4. Bagi wajib pajak yang menerima penghasilan dari Indonesia atau luar negeri yang menambah kekayaan harus terdiri dari A. Penghasilan merupakan objek pajak penghasilan. B. Penghasilan dikarenakan dari pajak penghasilan final. C. Penghasilan dari bukan objek pajak penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1, 2, 3 tentang pajak penghasilan tersebut memiliki metode atas segala penghasilan yang objek tidak akan menambah laba fiskal. Next slide. Yang kedua ada beban atau biaya. Beban pada akuntansi komersial didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pasca keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak mengangkut pembagian kepada penanam modal. Sedangkan pada akuntansi pajak, beban didefinisikan sebagai biaya untuk menagih, memperoleh, dan memberi penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Jadi, tidak semua biaya dapat diakui sebagai pengurang pada laporan keuangan fiskal. Yang ketiga ada metode penghasilan persediaan. Metode penghasilan persediaan menurut standar akuntansi keuangan SAK ada 3, yaitu rumus biaya masuk pertama, keluar pertama, atau first in cost. Yang kedua ada karakter timbang atau weight average cost method, dan yang ketiga ada data. Dan yang ketiga ada masuk terakhir keluar pertama atau last in first out. Laporan fiskal ini akan menggunakan metode FIFO dan average, karena pada metode FIFO persediaan akhir yang dihitung kecil, yang dihitung tinggi sehingga pajaknya kecil. Yang keempat ada metode penyusutan. Akuntansi komersial memiliki beberapa metode penyusutan, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, metode jumlah unit. Sedangkan akuntansi fiskal hanya menerapkan 2 metode penyusutan, yaitu berdasarkan garis lurus dan metode yang dilakukan secara konsisten. Untuk pembahasan selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya. Lalu ada menyesuaikan laporan keuangan komersial dan fiskal. Untuk menyesuaikan perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, koreksi fiskal harus dilakukan dan terdapat 2 cara untuk membuat laporan fiskal, yakni sebagai berikut. 1. Pendekatan terpisah, yaitu wajib pajak harus mencatat seluruh transaksi atau informasi berdasarkan pada prinsip perpajakan untuk menghitung pajak penghasilan berutang dan berdasarkan pada prinsip akuntansi untuk kebutuhan komersial. Yang kedua ada pendekatan ekstra kompatibel, yaitu wajib pajak harus dapat mencatat semua nilai transaksi berdasarkan berbagai prinsip akuntansi melalui keberadaan jurnal umum, baca saldo, hingga pada akhir tahun setiap wajib pajak dapat melakukan koreksi atas laporan niaga atau bisa dikenal dengan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan untuk kebutuhan pajak penghasilan berutang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Suci. Ada siklus akuntansi dan fiskal. Adanya dokumen sumber, lanjut ke jurnal transaksi, ke buku besar, ke neraca saldo, lanjut ke laporan keuangan atau laba rugi, ke rekonsiliasi, lanjut ke koreksi fiskal. Dalam koreksi fiskal dibagi menjadi 2, adanya perbedaan temporer atau koreksi positif atau negatif, dan adanya perbedaan permanen atau koreksi positif atau negatif. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, alhamdulillah presentasi dari kelompok 1 sudah selesai. Mohon maaf Bapak, sebelumnya dari kelompok 1 banyak gangguan, soalnya sinyalnya kurang baik Bapak. Iya, nggak apa-apa. Ada yang mau tanya sekarang?
di luar kelompok yang mau bertanya? Ya, Katina, Katina Fitri Aninci. Silakan pertanyaannya. Baik, Bapak. Sebelumnya izin memberikan bertanya di slide 9 itu di bagian beban atau biaya itu kan ada keterangan bahwa tidak semua biaya dapat diakui sebagai pengurang pada laporan keuangan fiskal ya. Itu kenapa ya? Alasannya apa bisa dijelasin? Tolong dijelasin. Terima kasih. Ya, langsung dijawab. Jadi ya, pertanyaannya ada beban yang tidak boleh di laporan keuangan fiskal. Kenapa? Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Sepengetahuan saya, dalam laporan keuangan komersial itu sesuai dengan standar. Sedangkan laporan keuangan fiskal itu menurut standar undang-undang perpajakan. Jadi misalnya pada laporan laba rugi itu terdapat pendapatan sama beban atau biaya di dalam beban tersebut, yang mana di dalam standar akuntansi ada yang menurut standar akuntansi ada yang dimasukkan gitu. Sedangkan menurut undang-undang perpajakan itu tidak semua beban itu bisa dimasukkan. Contohnya seperti biaya kayak apa ya, sumbangan kayak gitu. Kalau sumbangannya itu berbentuk nasional itu bisa saja, Bapak. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, bagus jawabannya. Jadi di dalam akuntansi fiskal itu ada beban yang tidak boleh. Ya, kenapa? Ya karena undang-undangnya mengharuskan tidak boleh. Jadi undang-undangnya mengatakan tidak boleh. Sepertinya tadi sumbangan. Nah, sumbangan ada itu tidak boleh jadiin beban di laporan keuangan fiskal. Nah, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, yang boleh itu sumbangan itu, nah boleh dibebankan, tapi harus ada persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Misalkan ada notifikasinya, gitu, sumbangan itu apa, ada persetujuannya. Contohnya lagi beban entertainment itu juga tidak boleh dibebankan di laporan keuangan fiskal. Kemudian beban-beban untuk kepentingan pemegang saham, seperti penggunaan handphone oleh pemegang saham itu tidak boleh dibebankan. Itu contoh. Silakan tadi yang mau bertanya lagi yang angkat tangan. Siapa tadi yang lupa yang angkat tangan muncul lagi? Safira, Pak. Iya, silakan. Iya, silakan. Maaf, Safira. tadi jaringannya hilang. Jaringannya enggak. Izin bertanya. Untuk bentuk laporan keuangan fiskal itu bagaimana ya Pak? Apakah sama dengan bentuk laporan keuangan komersial? Dan untuk konsep-konsep yang digunakan di laporan fiskal sama juga menggunakan konsep yang ada di laporan keuangan komersial gitu Pak. Untuk bentuk yang spesifiknya maksudnya Pak. Mohon maaf, ini nanya ke kelompok satu atau ke saya? Ke kelompok satu. Ke Kelompok satu, ya silakan kelompok satu langsung dijawab. Bentuk laporan keuangan fiskal. Bentuk laporan keuangannya gitu Pak. Iya, bentuk laporan keuangan. Ya. Sebelumnya ingin menjawab ya Bapak. Ya silakan. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal. Kalau dalam laporan keuangan fiskal itu yang saya tahu itu laporan laba rugi.
kalau di dalam laporan laba rugi itu kan ada sebelum direkonsiliasi itu maksudnya sebelum dibuat SPT tahunan, yang perpajakan akan merekonsiliasi laporan keuangan komersial. Setelah diadakannya rekonsiliasi fiskal, maka di situ ada laporan keuangan fiskal. Mohon maaf Pak, saya kurang mengerti. Iya. Yang ditanyakan bentuknya, bentuk laporan keuangan fiskal kan? Iya, bentuknya seperti apa? Bulat apa persegi atau segitiga bentuknya? Kalau untuk bentuk sama aja Bapak, cuma kayak ada yang menjadi pengurang, ada yang menjadi penambah. Iya, iya pada umumnya bentuknya sama laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial, bentuknya pada umumnya sama. Tapi ada bentuknya yang fiskal itu bentuknya lebih bukan bentuk ya, informasinya ada dua. Kalau untuk laporan keuangan fiskal, sebelah kiri laporan keuangan komersial, kemudian di tengah koreksi negatif atau positif, kemudian sebelah kiri adalah laporan keuangan fiskal. Dan setelah ada yang melaporkan seperti itu, kemudian juga ada yang membuat laporan keuangan fiskal yang sudah direkonsiliasi terpisah. Nah itu bentuknya sih sama aja, umumnya sama. Nanti mau model seperti apa ya, template umumnya dari kantor pajak ya seperti itu, laporan keuangan fiskal komersial, kemudian di tengah ada rekonsiliasi, kemudian di sebelah di laporan keuangan fiskal. Nanti kita akan lihat di bab khusus yaitu di rekonsiliasi fiskal ya, jadi bentuknya umumnya sama. Oke, ada yang lain pertanyaan? Jadi Pak, untuk laporan keuangan fiskal ini bentuknya dalam satu tabel aja gitu Pak? Kan kalau misalnya buat laporan keuangan kan ada laporan laba rugi, laporan yang lainnya. Oh sama, bentuknya ada di, kalau jenisnya ada, neraca ada, ya, laba rugi ada, sama. Kan tadi di materinya kan minimal itu laporan keuangan fiskal itu neraca dan laporan laba rugi, kemudian juga ada laporan arus kas. Nah itu jenisnya sama dengan hampir sama dengan yang komersial. Kalau komersial umumnya juga sama, 3 yang penting yaitu neraca, laba rugi dan laporan arus kas, kemudian ditambah catatan laporan keuangan. Nah, kalau tadi bentuknya ya hampir sama ya. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada waktunya habis ya. Jadi yang bertanya cuma 2 orang. Yang bertanya juga nanti dapat poin penilaian ya. Jadi untuk kelompok 1 ini presentasinya sudah bagus. Cuma nanti yang untuk kelompok kedepannya saya harap yang dipresentasikan itu adalah contoh kasus. Ya. Kalau yang dipresentasikannya teori itu nggak cukup 10 menit, panjang ya, benar nggak? Jadi nanti yang untuk kelompok selanjutnya yang dipresentasikan itu adalah contoh kasus, misalkan kasus tentang materi ini kan laporan keuangan materi minggu ini itu kan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Nah itu contoh kasusnya seperti apa? Itu kan banyak di contoh kasusnya membuat laporan fiskal dari laporan komersial.
kalau kalian presentasikan teorinya, materinya yang ada di bukunya Wagio, itu nggak cukup 10 menit. Bisa panjang ya, bisa setengah jam lebih, satu bab itu. Nah, maksud saya yang singkat itu adalah misalkan contoh langsung aja ke contoh kasusnya. Nah, ini sih udah bagus ya. Nanti ya untuk kelompok kedepannya, kelompok selanjutnya, kelompok 2, misalkan tentang materi tentang akuntansi pajak aktif tetap misalkan. Nanti contoh cari kasusnya. Nah, nanti Anda presentasikan. Nah, itu nanti waktunya lebih singkat. Bisa 10 menit ya. Oke? Mengerti nggak? Mengerti Bapak. Iya. Oke, untuk kelompok 1 sudah bagus presentasinya. Nanti untuk kelompok kedepannya saya harap yang dipresentasikan itu adalah kasus, contoh kasus. Jadi waktu presentasinya lebih singkat, tidak terlalu panjang. Oke, untuk pertemuan hari ini waktunya sudah habis. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri perkuliahan minggu ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua penyambut. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada yang sudah presentasi. Yang sudah presentasi nanti PPT-nya tolong dikirimkan ke saya ya, melalui WA atau melalui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau keluar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama, terima kasih. Nah,